Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Peda Priani dengan NIM C2257201057. Di sini pada video kali ini saya akan mempraktekkan tugas 4, yaitu mata kuliah pemrograman framework. Baik, yang pertama-tama kita disuruh membuat database dan tabel beserta file dan isi data berdasarkan video materi 27, kemudian lakukan konfigurasi database pada file. Sebelum itu saya sudah meletakkan adminer PHP di bagian www server saya, yaitu ini adminer PHP. Kemudian saya akses. Nah, di sini saya sudah menyediakan database-nya, yaitu beserta dengan isi-isinya, yang dimana nama database-nya itu adalah news. Nama tabelnya itu adalah news. Kemudian collection-nya ada UTF-16 karena saya tidak ada UTF yang 8 generasi. Di sini saya menggunakan UTF-16 generasi. Dan saya juga sudah meng-create tabel yang diberi nama dengan berita. Nama tabelnya ada berita, yang dimana di dalam tabel berita ini ada ID yang type-nya ada integers, yaitu di sini kita hidupin auto increment-nya, dimana nanti nomornya akan berurutan. Tidak perlu kita berikan nomor lagi. Di sini ID menjadi primary-nya. Kemudian ada judul. Di sini tipe datanya ada varchar dengan panjang teks 100. Kemudian komennya itu judul. Dan kemudian ada slug atau slug. Di sini tipe datanya varchar juga. Panjang datanya ada 128. Kemudian di sini di-scale sebagai unique untuk URL berita. Kemudian ada body, tipe datanya teks, ini adalah untuk konten beritanya. Di sini kita sudah menjadikan primary menjadi primary key-nya ada ID dan unique-nya ada slug. Lihatin lagi pengaturannya. Nah, ini primernya ada slug. Kalau belum slugnya menjadi unik, kita tinggal tambah di bawahnya ini unik, pilih slug gitu. Kemudian isi dari tabel ini ada, pertama ada dengan ID 1, yaitu belajar code igniter. Slug-nya ada belajar. Di sini kita kasih tanda penghubungnya. Di sini belajar code igniter. Kemudian bodinya ini adalah disabilitas atau code igniter. Kemudian yang seterusnya framework PHP. Di sini kita memiliki 3 data. Kemudian untuk pengaturan app config database, kita tinggal ke sini, kemudian kita buka file, kita open file saja.
F, kita cari database nih. F database. Sebentar. Di sini kita buka file, open file, kemudian bukan di app ini ya, tapi buka config, baru cari database PHP. Ini. Nah, di sini yang perlu kita atur yaitu ada hostname, username, password, dan news. Di sini nama hostname saya ada localhost, saya atur, dan username-nya ada root, kemudian passwordnya ada rahasia, saya atur passwordnya menjadi rahasia, dan database-nya itu adalah news yang baru kita buat tadi. Sini sudah saya atur. Kemudian buat model dan controller, kemudian lakukan uji coba mengikuti video materi 30. Kita close saja karena sudah. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa model dan controllers. Pertama-tama kita ke bagian model dulu. Open folder. Nah, cara menemukan filenya itu ada pada app, kemudian model. Select. Nah, ini news model. Kita tambahkan code. Di sini saya sudah menyediakan kodenya. Nah, ini kodenya, kita ambil dari sini. Nah, ini gimana nanti kita ada nama kelasnya adalah news model, yang dimana file ini disimpan pada app, kemudian folder models. Di sini ada kelas new model, dia extend model, kemudian protect db, function, constat, kemudian db connect. Nah, di sini kita ada function data update, data insert, data delete, dan data read. Ini pengaturan untuk atau kode untuk news model. Kemudian kita coba dulu yang pertama. Oh ya, terus untuk controllersnya kita buat news. Kita buka folder saja. Controllers. Nah, ini. Jadi kan news model. Sekarang sini saya sudah menyediakan controllersnya, yang dimana ini sudah ada namespace, kelasnya news, dan extendnya dari base control, kemudian protectnya dari model, function constat, kemudian model. Nanti dia akan menuju ke atau membaca ke app, kemudian di folder models, dan membuka news model yang ada ini, yang sudah ada di sini. Kita coba dulu yang pertama, kita panggil dulu dd-nya, dd datanya. Ini. Nah, di sini ada function atau method, yaitu dengan nama read. Dia membaca ID, kemudian dia false,
kemudian dia akan menampilkan data read, yaitu berupa berita yang sudah kita sediakan pada database tadi yang sudah kita buat. Kemudian else, kemudian dipanggil DD datanya. Kita coba dulu. Jadi kan kita masih baru membuat metode read. Jadi kita hanya bisa melihat data tersebut, data yang kita buat di adminer tadi. Nah, ini sudah tampil yang dimana kita sudah memiliki 3 data. Ini ada, nah ini ada isi berita tanggal lainnya. Terus keduanya ada kemudian data seterusnya. Nah, lanjut kita untuk update data. Nah, kita langsung salin saja code-nya yang sudah saya siapkan. Tapi sini sedang hujan. Nah, kita sambung metode lagi, yang dimana metode untuk update. Jadi dia kalau misalnya kita ketikkan atau dicari update saja, dia tidak langsung update, tapi menuju ke news rate-nya. Kan yang lihat tadi, yang sudah kita tampilkan yang pertama. Kemudian apabila kita memilih ID, misalnya nanti kita pilih ID 1 untuk kita update ini, maka datanya akan terganti. Ini judul baru, terus slug-nya menjadi ini, kemudian body-nya menjadi ini. Update. Nah, ini nanti apabila kita berhasil mengupdate data tersebut, maka akan tampil pesan seperti ini. Dan kemudian apabila gagal diupdate, akan timbul pesan seperti ini dan akan dikembalikan dalam 5 detik ke base URL-nya. Yang mana base URL-nya adalah news slice rate tadi. Kita coba. Pertama-tama kita coba update gitu. Nah, maka dia akan kembali ke news slice rate lagi. Kemudian coba kita lihat dulu data perbedaannya. Kita misalnya mau mengupdate data dengan ID 1 ini. Coba ya, kita update. Berarti perintahnya di sini update slice 1. Seharusnya dia akan terubah. Nah, berhasil diupdate. Dia akan kembali ke base URL lagi selama 5 detik. Nah, kita lihat apakah sudah berhasil dirubah. Nah, dia akan sudah berubah di sini. Bodinya baru, kemudian judulnya juga, kemudian slug-nya. Kemudian yang selanjutnya ke function insert atau method insert. Untuk kita akan menambah data pada adminer kita. Kita kopikan saja kodenya. Nah, sini sudah bertambah metodenya, ada function insert. Nanti dia akan menambah sesuai yang berada pada tabel, yaitu ada judul, slug, body. Kemudian apabila data tersebut berhasil ditambah, dia akan
menimbulkan pesan berhasil di-insert. Dan begitu juga apabila gagal di-insert, dia akan menampilkan pesan seperti ini, gagal di-insert. Kemudian dia akan merefresh lagi ke base URL-nya, yaitu newsread. Kita coba. Ini kan masih ada 3 ya arraynya, 3. Tapi apa langsung kita misalnya ketik insert, apakah dia langsung bertambah? Nah, ini sudah berhasil di-insert. Kembali, arraynya seharusnya sudah menjadi 4. Nah, sudah menjadi 4 di sini. Ini konten terbaru, ini terbaru. Kita coba cek di adminernya apakah juga bertambah dan terganti yang kita ganti tadi pada ID 1. Kita coba refresh. Nah, sudah terganti. Ini yang kita update tadi. Dan ini yang kita tambahkan tadi. Kemudian yang berikutnya ada metode delete. Kita tambahkan langsung. Ini ada function delete atau metode delete. Apabila kita nanti hanya men-slice delete, dia akan membaca yang di newsread tadi, newsListed. Wait. Kemudian apabila tidak, kita ketikkan misalnya ID-nya yang kita ketikkan, nanti dia akan berhasil mendelete dengan ID, misalnya ID 5. Nanti data yang ber-ID 5 itu akan terhapus. Kemudian begitu juga apabila kita gagal mendelete, dia akan menimbulkan pesan ini dan kembali di refresh ke base URL-nya yang di newsread tadi. Kita coba praktekkan. Nah, ini kan masih ada 6 ya, ada 6. Ada 4 data. Kita coba delete gitu aja tanpa slash lagi atau parameter lagi. Nah, di sini dia masih ada 4 karena kita tidak menyebutkan parameternya. Coba kita ingin menghapus data yang baru kita insert tadi, yaitu di sini ada ID-nya 6. Maka kita tuliskan parameternya 6. Delete slice 6. Seharusnya data yang ini tadi akan terdelete di sini maupun di adminernya. Kita coba. Nah, berhasil di-delete. Maka dia akan kembali refresh lagi ke news update. Nah, di sini array-nya kembali menjadi 3. Atau datanya menjadi 3 lagi. Coba di bagian adminernya kita refresh. Seharusnya data ini yang ID-nya 6 terhapus. Nah, sudah bisa terhapus. Sekian praktek dari saya untuk tugas 4. Saya memohon maaf apabila dalam saya mempraktekkan ada kesalahan ataupun ada yang terlewat. Saya meminta maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.